Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Hukum Islam dan Masyarakat Indonesia. Di sini saya beranggotakan Saudari Cynthia Agustina, kemudian Saudara Fadil Ali, dan juga Saudara Widya Wahyu Karisma, dan juga saya sendiri yaitu Ilham Nurdiansyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang efektivitas terhadap penegak hukum. Dan yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum bahwa derajat dari efektivitas pelaksanaan hukum menurut Surjono Sukanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya sistem hukum. Kemudian pengertian penegakan hukum dan lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum yaitu upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penegak hukum. Yang pertama, ada faktor hukum, ialah praktik penyelenggaraan hukum di lapangan. Ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Yang kedua, ada faktor penegak hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Yang ketiga, adanya faktor atau fasilitas pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencangkup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya. Di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer. Dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal ini tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Yang keempat, adanya faktor masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga negara, setiap warga masyarakat, atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul dalam sifat taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang adanya sederajat. Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Yang kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Surjono Sukanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilakunya yang mengaturkan mengenai apa yang harus dilakukan
dan apa yang harus dilarang. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari teori efektivitas terhadap penegak hukum. Kesimpulannya adalah, berdasarkan teori efektivitas hukum, beberapa faktor yang mempengaruhi penegak hukum antara lain ialah faktor hukum itu sendiri, sanksi yang mengatur, dan juga budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Kemudian, efektivitas hukum berarti bahwa orang-orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Terima kasih.